Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah dengan NIM 2511162200025 dari kelas A2. Di sini ingin menjelaskan tentang pertama, hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer untuk berkomunikasi. Ciri-ciri bahasa. 1. Bahasa adalah bunyi. Bunyi ini bersifat arbitrer, yaitu tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang diwakilkan, melainkan melalui kesepakatan bersama antar penutur. Contohnya seperti ujaran yang bisa dimengerti bukan hanya sekadar bunyinya saja. Seperti ketokan atau bersin itu tidak ada maknanya. Yang kedua, bahasa itu bermakna. Nah, seperti tadi, bunyi yang disusun secara teratur oleh penutur diberi pengertian atau makna yang disepakati bersama, sehingga dapat dipahami dan dipahami oleh pengguna bahasa lain dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, bahasa adalah lambang. Bunyi atau kata dalam bahasa mewakili suatu konsep, ide, atau gagasan, dan hubungan antara lambang, bunyi, dan makna tersebut bersifat arbitrer serta kesepakatan bersama. Lambang bahasa tidak memiliki hubungan yang wajib atau alami dengan apa yang dilambangkan, melainkan melalui kesepakatan bersama tersebut itulah sesuatu dapat dipahami. Keempat, bahasa itu bersistem, terdiri dari komponen-komponen seperti bunyi, morfem, kata, kalimat yang saling berhubungan secara teratur dan berpola, serta diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang bersifat kesepakatan dalam suatu masyarakat. Sistem ini memungkinkan bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang teratur dan bermakna karena unsur-unsur yang disusun secara logis dan bukan acak. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Tidak ada hubungan alamiah antara sebuah kata dan makna yang diwakilinya. Ditetapkan melalui kesepakatan bersama dalam suatu komunitas bahasa. Contohnya seperti perbedaan bahasa antar komunitas, seperti dalam bahasa Indonesia, hewan yang berkaki 4, berbulu, dan berkumis, bertelinga, berekor, itu yang dalam bahasa Indonesia kita sebut kucing. Kalau dalam bahasa Inggris namanya cat. Nah, dan kalau dalam bahasa Spanyol disebut gato. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Penggunaan lambang, bunyi untuk suatu konsep tertentu didasarkan pada kesepakatan di antara masyarakat pemakai bahasa tersebut.
bukan karena ada hubungan logis atau alamiah antara bunyi dan maknanya, kecuali untuk onomatop, yaitu kata tiruan bunyi yang dan makna yang ditirunya. Contoh bunyi miau yang meniru suara kucing, di mana hubungan antara bunyi dan makna objeknya bersifat alami, bukan arbitrary. Yang ketujuh, bahasa itu unik. Setiap bahasa memiliki sistem dan karakteristik khas yang membedakannya dari bahasa lain, baik dalam sistem bunyi, pembentukan kata, maupun struktur kalimat. Contoh keunikan bahasa: sistem bunyi atau fonologi. Sistem bahasa memiliki susunan dan jumlah fonem atau unit bunyi terkecil yang berbeda, serta aturan penekanan kata yang bervariasi. Sistem pembentukan kata atau morfologi. Cara kata-kata dibentuk dan diubah juga bisa sangat unik di setiap bahasa. Lalu ada sistem pembentukan kalimat atau sintaksis. Urutan kata dalam kalimat dapat berbeda antara bahasa. Sebagai contoh, bahasa Indonesia umumnya memiliki struktur subjektif, predikat, objek, sedangkan bahasa Jepang memiliki struktur subjek, objek, predikat. Lalu sistem leksikon atau kosakata memiliki kata-kata dan makna spesifik yang tidak sama persis dengan bahasa lain, bahkan ketika mengambil serapan kata dari bahasa asing. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Setiap bahasa, meskipun berbeda-beda, memiliki ciri-ciri struktural yang sama, seperti adanya kata benda dan kata kerja, konsonan dan vokal, serta satu satuan bahasa yang bermakna. Yang kesembilan, bahasa itu bervariasi. Dia bervariasi dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bahasa itu sendiri, seperti faktor sosial, usia, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin. Yang kedua, faktor situasional, lingkungan tempat tinggal, situasi formal atau informal, serta karena manusia memiliki karakter individu yang berbeda dan selalu berinteraksi dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda pula. Yang ke-10, bahasa itu dinamis, selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Sifat manusia yang selalu berubah-ubah secara alami juga memengaruhi bahasa, sehingga unsur-unsur bahasa seperti kosakata dan ejaan dapat mengalami perubahan, penambahan, atau penghilangan dari waktu ke waktu. Perubahan ini memungkinkan bahasa untuk tetap relevan dan berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi dan era. Yang ke-11, bahasa itu produktif. Adanya sejumlah
unsur atau elemen bahasa yang terbatas, seperti huruf, fonem, atau morfem. Kita dapat membuat satuan-satuan bahasa baru yang jumlahnya tidak terbatas. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Merupakan alat komunikasi kompleks yang hanya dimiliki manusia, memungkinkan mereka berpikir, berinteraksi secara abstrak, serta memiliki ciri pembeda utama dari hewan yang tidak memiliki bahasa, melainkan hanya insting dan komunikasi sederhana. Berikut ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Finocchiaro: 1. Personal, untuk pribadi, mengekspresikan emosi, pikiran, dan keinginan diri. Itu personal. Kedua, interpersonal, membangun dan memelihara hubungan sosial dan orang lain. Yang ketiga, direktif, mengontrol atau memengaruhi perilaku orang lain melalui nasihat, perintah, atau persuasi. Keempat, referensial, acuan atau rujukan, berbicara tentang objek, peristiwa, atau kenyataan di dunia. Yang kelima, imajinatif, menciptakan gambaran, ide, atau konsep yang tidak selalu ada dalam kenyataan, menggunakan bahasa secara kreatif, seperti dalam puisi atau cerita. Contoh, bintang-bintang bernyanyi dalam keheningan malam. Berikut fungsi bahasa menurut Halliday. 1. Instrumental, mendapatkan sesuatu, seperti permintaan atau instruksi, contohnya itu. 2. Regulatorisme, mengandalkan orang lain, seperti memerintah atau mengatur suatu kejadian. Ketiga, interaksional, mempertahankan hubungan sosial. Keempat, personal, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi. Heuristik, memperoleh pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Enam, imajinatif, menciptakan dunia fiksi seperti cerpen atau permainan. 7. Representasional, mewakili atau menyampaikan fakta, info, dan ide. Pembahasan yang kedua, dikotomi dalam bahasa. Dari Ferdinand de Saussure ada lang dan parol. Lang merupakan keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa. Parol adalah tuturan atau realisasi dari lang. Perbedaan lang dan parol: lang yaitu bahasa, produk sosial dari kelompok sosial. Itu diciptakan, dikembang, dipelihara oleh masyarakat. Lang itu fasib,
hanya menerima atau menyerap informasi. Lang itu abstrak, digunakan untuk mewakili gagasan, konsep, hal-hal yang tidak berwujud, tak terlihat, dirasakan atau disentuh. Seperti menyampaikan ide-ide non-fisik yang bersifat umum dan luas. Parol, yaitu ucapan atau tuturan kata, bersifat individu, bervariasi dan berubah-ubah. Parol individu, setiap orang punya cara dalam berbicara. Bervariasi, dipengaruhi oleh konteks sosial, emosi, dan tujuan komunikasi. Berubah-ubah dapat beradaptasi dengan cepat sesuai situasi. Berikutnya dari Noam Chomsky, ada kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan penutur pendengar mengenai bahasa mereka. Performansi, aktualisasi bahasa. Perbedaannya, kompetensi, pengetahuan internal yang abstrak, bersifat inti dan murni, mengacu pada apa yang diketahui. Performansi, tindakan konkret yang dapat diamati, dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Cara untuk mengamati, mengembangkan, dan mengevaluasi kompetensi. Faktor-faktor yang memengaruhi fisik, ada gangguan pada alat bicaranya, psikologis, gangguan keadaan jiwa, dan lingkungan. Kebiasaan berbahasa akibat latar belakang bahasa. Berikutnya ada lagi menurut Ferdinand de Saussure, struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam merupakan struktur yang dianggap mendasari kalimat dan mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi, sintaksis, dan semantiknya. Struktur luar adalah struktur yang tampak dalam tuturan nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, kalimat. Dikotomi ini penting untuk memahami bahwa bahasa adalah fenomena yang kompleks, melibatkan aspek sosial, sistem, dan aspek individual penggunaan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.